Puluhan notaris dan pejabat pembuat akta tanah disingkat PPAT mengikuti kegiatan sosialisasi terkait peraturan daerah yang baru saja disahkan, yakni Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2023. Sosialisasi yang diselenggarakan oleh Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah atau BPKPAD Kabupaten Purworejo itu digelar di Rumah Makan ABK pada hari Selasa tanggal 6 Februari 2024. Disampaikan lebih rinci oleh Kepala Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Purworejo, Agus Ari Setiadi, bahwa sosialisasi tersebut diikuti oleh sebanyak 41 orang notaris dan pejabat pembuat akta tanah. Dikatakan pula bahwa notaris dan pejabat pembuat akta tanah itu merupakan penyumbang sekitar 20% dari pendapatan asli daerah disingkat PAD Kabupaten Purworejo. Lebih jauh dijelaskan bahwa pendapatan dari sektor tersebut sebesar 20% atau senilai 21 miliar dari total pajak 102 miliar. Bea perolehan hak atas tanah dan atau bangunan disingkat BPHTB, yang salah satunya ditangani oleh notaris, menempati posisi ketiga sebagai penyumbang pendapatan asli daerah Kabupaten Purworejo, setelah pajak bumi dan bangunan disingkat PBB dan pajak penerangan jalan. Tentunya yang baru dari hal ini adalah kaitannya dengan transaksi, jual beli, warisan, khususnya di transaksi jual beli yang ada sedikit perubahan. Istilahnya nilai jual objek pajak tidak kena pajak yang tadinya setiap transaksi itu adalah dikurangi 60 juta kemudian dikenakan BPHTB 5%. Ya, itu aturan yang lama. Itu sekarang adalah nilai jual objek pajak tidak kena pajak itu 80 juta dikurangi 80 juta lalu diambilkan 5% dari setelah pengurangan transaksi itu. Perbedaannya yang prinsip itu. Namun ini ada perbedaan yang lagi, tidak hanya pengurangan 60 dari 60 menjadi 80, namun ketentuan bahwa pengurangan itu kalau dulu bisa diberikan 1 tahun sekali setiap transaksi, namun saat ini hanya diberikan sekali seumur hidup oleh satu subjek. Itu yang membedakan untuk pengenaan BPHTB terkait dengan jual beli atau transaksi tanah dan bangunan. Intinya ini ada kenaikan atau malah pengurangan pajak? Sebetulnya nggak ada kenaikan, nggak ada pengurangan, enggak. Sebenarnya hanya aturan baru yang sifatnya begini. Kalau dulu, sebagai contoh si A membeli tanah kepada B dengan harga 100 juta. Dari harga 100 juta itu ada pengurangan sebesar 60 juta. Ya. Kan sisa 40 juta, dari 40 juta 5%-nya adalah BPHTB. Setelah dikurangi 60 juta. Oh iya. Ya, jadi BPHTB-nya sebesar itu dan itu bisa diberikan pengurangan 60 juta itu 1 kali dalam 1 tahun. Ya. Dengan sekarang pengurangannya ada 80 juta. Umpama 100 juta, harga 100 juta dikurangi 80 juta, nah baru dikenakan 5%-nya. Namun itu hanya bisa diberikan 1 kali seumur hidup di satu daerah yang sama. Berarti ada pengurangan pajak. Ya otomatis. Nilainya kurang. Ya, nilainya kurang. Namun kan itu hanya diberikan sekali seumur hidup. Tapi kalau yang dulu kan bisa setiap tahun. Kalau selanjutnya? Ya tentunya tetap tidak dikenakan pemotongan 80. Tetap pemotongan transisi 100, ya tetap 100. Oh, gitu. Enggak ada ketentuan yang lain. Jadi 80% pengurangan ini hanya diberikan sekali. Itu yang pokok itu ya, Pak? Iya. Setelah itu umpama ada transaksi tanah tidak diberikan pengurangan 80. Peraturan daerah baru tersebut merupakan implementasi dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang hubungan keuangan pemerintah pusat dan daerah. Jadi dialektika pasca diundangkannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang KPB, termasuk produk turunannya PP 35 Tahun 2023 serta Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 11 Tahun 2023
memang selayaknya ketika peraturan baru diundangkan, jadi ada beberapa dialektika yang perlu untuk kita diskusikan bersama untuk menyamakan perspektif pandangan terhadap beberapa ketentuan kewajiban pelaporan yang diamanatkan pada notaris dan PPAT yang dulu di regulasi lama tidak muncul dan di regulasi baru ini muncul, maka perlu untuk kita sosialisasikan dan kita diskusikan. Kita datangkan instansi pembina dan pengawas kedua provinsi tersebut. Sosialisasi juga melibatkan kantor wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Jawa Tengah, kantor pertanahan, dan kantor pelayanan pajak Pratama Kebumen. Perda yang baru ini kan secara ini kan perda yang acuannya kan Undang-Undang HKBP 1 2022 sama PP 35 2023 ya. Intinya kan ada perbedaan yang sangat menyolok, sangat signifikan dengan perda yang lama. Perda yang lama kan 11 2010 perda PPAT ini kan pertama pengurangannya jadi 80. Dulu kan lebih kecil ya Pak? Nanti pajaknya lebih kecil. Dulu pengurangannya 60. Ya. Kalau warisnya sama. Cuman yang jadi persoalan yang tadi diskusikan itu kan kaitan perikatan jual beli yang itu merupakan kewenangannya notaris kan, beda itu notaris dengan PPAT. Oh ya. Notaris itu kan membuat akte, membuat WT perjanjian. Itu harus dimasukkan di PPAT. Nah, kita kan menolak. Artinya itu nanti akan melanggar hukum, walaupun tadi Pak Kapten bilang nggak melanggar, lalu tetap nanti prakteknya juga akan rumit kita laksanakan. Melanggar hukumnya di sebelah mana? Ya karena kan PBJB itu kan domennya dari Undang-Undang Jabatan Notaris. Bukan di PPAT. PPAT kan akte PPAT itu kan akte dibuat dasarnya PP 3798. Jadi kita kan harus melaksanakan hukum yang sebenarnya melanggar aturan yang lain termasuk UJN, Undang-Undang Jabatan Notaris, termasuk PP 3798. Itu PP 3798 pasal 2 ayat 2 huruf A sampai huruf F itu nggak ada. PPAT membuat itu perikatan jual beli nggak ada di situ. Cuman akte hibah, akte jual beli, waris gitu. Nah kita kan melaksanakan aturan yang tidak diatur dalam peraturan kami selaku pejabat. Padahal saya menjalankan jabatan saya itu kan, saya kan dasarnya kan peraturan jabatan saya, sumpah jabatan gitu. Jadi dari sosialisasi ini ada yang tidak pas ya? Ya, perdanya yang harusnya mungkin makanya tadi kan minta solusi dari Kementerian Hukum dan HAM. Pak Yosi tadi yang mewakili unsur notaris. Karena notaris itu kan diangkat dan disumpah oleh Kementerian Hukum dan HAM. Ya. Kalau di Semarang namanya Kanwil Hukum dan HAM. Solusinya seperti apa? Solusinya minta solusi saya. Bagaimana? Karena takutnya nanti kalau berarti kita kan kena pajak 2 kali. PBJB dikenain pajak. Perikatan jual itu kan perjanjian sebelum saya melanjutkan akte jual beli. Karena ada KTP-nya yang keliru, orangnya nggak punya duit yang beli, kan dibuat perjanjian mengikat antara para pihak itu, kan gitu. Ya ada solusinya apa Pak? Solusinya ya intinya kita disuruh menjalankan sambil menunggu rapat di pusat, gitu. Tapi tetap harus menjalankan. Cuman ya nanti kita cari cara menjalankannya itu bagaimana. Karena kan berarti kita kalau dengan mengatur perda ini kan perikatan jual beli itu kan dikenakan pajak BPHTB. Nanti pas kita buat akte lagi dikenakan pajak BPAT lagi kan 2 kali. Bisa 2 kali ya? Iya, padahal kan aturan baru ini PPAT bisa terkena pajak 2 kali. Iya, masyarakat. Oh, masyarakat. Masyarakat penjual pembeli. Oh iya. Kalau diikuti dengan perjanjian jual beli. Jadi perjanjian jual itu perjanjian yang dibuat untuk mengawali akte jual beli. Pajaknya berapa padahal Pak? Pajaknya lumayan. Kalau PPATB itu nilai transaksi kurangi 5% kalikan nilai transaksi kurang 80 juta kalikan 5%. 2 kali kenanya. Gitu. Bayangin itu. Gitu. Gitu. Mungkin harapannya apa, Pak? Ya harapan saya ada solusinya itu jangan sampai ini kan kasihan masyarakat yang dirugikan. Masyarakat jadi mendapatkan beban yang sangat berat. Solusinya ya saya mohon kepada mungkin BPN pusat dan BPN yang membawa PPAT, Badan Pertanahan BPAT juga Kanwil Hukum dan HAM pusat supaya bisa memberikan solusi bagaimana sih supaya PPAT itu tidak terjadi dualisme dalam menjalankan jabatan dulu. Dari Purworejo, Mahestia Andi Sanjaya, Bagelen Channel, melaporkan. Apa yang sebaiknya diberikan terhadap kasus seperti ini? BWT waris dan untuk pembagian warisnya. Pada ini